Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita mulai dengan doa. Untuk doa kali ini akan dipimpin anak yang kemarin dapat nilai ulangan harian tertinggi di sejarah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa agar agama dan keyakinan masing-masing berdoa mulai. Silakan saya minta kalian berdiri sebentar, kemudian mengecek baju, dasi, dan pakaiannya yang belum rapi. Silakan berdiri, dirapikan dahulu pakaian, baju, dan dasinya. Minggu kemarin kita telah membahas tentang teori masuknya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yang mana ada banyak teori secara bersama-sama. Dalam hitungan ketiga harus bersama-sama. Semuanya harus menunjuk. Teman kalian yang menurut kalian berasal dari keturunan ras Mongoloid. Siap? Sekarang perhatikan dulu wajahnya teman-temannya. 1, 2, 3. Siapa? Ya, oke. Nah, yang akan kita bahas itu nanti adalah hubungan dua ras itu dengan jalur rempah. Jadi kita akan bahas tentang jalur rempah. Kalian tahu ya, nenek moyang atau manusia purba kan ada yang suka melukis di gua. Ya, tahu nggak? Ada yang melukis di gua kan? Kayak entah itu lewat apa? Lewat pakai apa? Pakai darah atau mungkin pakai batu kapur atau mungkin pakai warna-warna tumbuhannya. Menurut kalian apakah nenek moyang di seluruh bangsa di dunia punya kebiasaan yang sama melukis? Yang bisa menjawab angkat tangan. Mungkin ya, soalnya itu salah satu metode untuk mereka berkomunikasi akan menyampaikan pesan. Mungkin iya. Nama? Junita Sasari. Hah? Junita Sasari. Junita. Oke, Junita. Ada lagi? Kamu ke Tugu Pahlawan lewat jalur mana? Oh, naik kereta. Berarti jalur kereta. Kenapa pakai jalur kereta? Seru. Lebih murah. Oke. Jadi kamu setiap ketika mau ke Surabaya pakai jalur kereta. Sama dengan nenek moyang. Mungkin saja analoginya adalah nenek moyang itu mau berangkat ke suatu tempat melalui jalur laut. Ternyata jalur laut itu lebih enak, lebih cepat, lebih efisien. Akhirnya dititeni kan? Ya, ditandai. Dari ditandai itu akhirnya membentuk sebuah jalur resmi. Pokoknya setiap mau ke sana pakai jalur itu. Kita nanti pembelajarannya menggunakan project based learning, pembelajaran berbasis project. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah proyek sederhana dalam waktu satu pertemuan ini jadi dan dipresentasikan. Ya, nanti kita proyeknya sederhana aja, dan yang kalian cari adalah ketika kalian nanti melihat ini, silakan cari bahan-bahan atau topik-topik yang dapat kalian gunakan untuk membuat proyek. Berarti cari poin-poin yang menarik yang bisa digunakan untuk proyek atau pengembangan proyek. Gitu ya. Oke, entah itu pakai yang tentang ras atau tentang jalur rempah. Oke, siap? Nah, saya menggunakan media namanya HTML5. Sudah Bapak kasih ya? Yang ini sudah Bapak kasih kemarin. Silakan kalau sudah membaca bisa, dan juga sudah Bapak kasih buku ajar ya, yang pakai Books Creator itu. Kemudian ada LKPD. Jadi nanti kalian silakan ketika menganalisis nanti kira-kira poin-poin penting apa yang dapat kalian gunakan untuk proyek itu ditulis di LKPD. Jika LKPD-nya masih sulit ditulis, bisa tulis pakai reng-rengan di kertas dulu. Untuk langkah belajarnya ada 5. Kita ke materi. Mulai yang pertama yaitu Australomelanosid. Ya, sorry. Tadi melanosid ya. Melanosid. Budaya Australomelanosid berkembang pada kala Holosen awal saat terjadinya es mencair. Mereka bermigrasi dan membentuk kebudayaan. Beberapa kebudayaan khas ras Australomelanosid adalah Pokemon
lukisan dinding goa. Banyak sekali. Selain menyebarkan budaya maritim dan dikenal sebagai pelaut hulu, bangsa Austronesia juga melakukan domestikasi pertanian. Dengan karakter tanah yang subur disertai cuaca yang hangat, lambat laun banyak produk tanaman yang diperkenalkan sebagai komoditas, salah satunya yaitu rempah-rempah. Sebagai bangsa pelaut, ras Austronesia menjelajah samudera dan memperkenalkan produk lokalnya kepada dunia asing. Alhasil, lambat laun titik jalur rempah terbentuk dan kebutuhan akan rempah sebagai produk kebutuhan dasar manusia semakin besar. Tugas kalian adalah yang sekarang silakan membagi kelompok. Bagaimana pembagian kelompoknya? Enaknya? Oke. Acak. Kemarin berarti pakai yang kemarin sejarah lokal itu ya? Bapak beri waktu 5 menit untuk ke kelompoknya beserta sudah mulai jangan lupa ya untuk menunjuk siapa yang jadi ketua. Seperti biasanya ya. Yang kedua presentator yang nanti presentasi. Kemudian yang ketiga karena bikin project notulen itu untuk mencatat topiknya, untuk menjawab di LKPD, menulis di LKPD. Oke. Untuk langkah pertamanya membentuk kelompok, membagi tupoksi atau tugas dan juga mencari topik yang akan dibahas sekaligus juga mendata kira-kira alat dan bahannya apa. Silakan Mbak beri waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk ke kelompoknya dan membahas itu. Silakan. Yang ini mau ngambil topik apa? Ini Pak, apa? Tentang rempah-rempah yang hasil jajahan VOC itu loh Pak. Oh, rempah-rempah jajannya VOC. Ya. Baik. Terutama lada. Sama? Lada juga. Iya. Oke, lada. Rencananya mau bikin apa? Proyek karyanya? Infografis. Infografis. Ya. Nanti kalau ada kendala, kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ya. Setelah ini nanti kalian akan konsultasikan ke saya boleh atau ke teman-teman rekan kelompok lain. Masukan-masukan. 5 langkah pembuatan. Ya. Ingat ya ada 5. Saya putarkan kembali. Nah ini dilihat. Sekarang yang bagian notulen silakan isi. Oke, dengarkan dahulu. Yang bagian notulen silakan isi di LKPD-nya atau jika LKPD-nya susah bisa diisi di kertas dulu. Jadwal rencana. Jadi kalian mendesain rencana tadi berapa menit? Lalu jadwal rencananya berapa menit? 5 kegiatan itu durasinya 80 menit. Makasih Pak. Ya. Ini rencana topiknya apa? Topiknya ini Pak, apa namanya? Maksudnya rempah-rempah dari Nusantara. Rempah-rempah? Di Nusantara, di Indonesia. Ya, lebih spesifiknya? Cabai. Cabe. Oh, cabe. Rempah-rempah cabe di Nusantara. Oke. Rencananya mau bikin project apa? Di narasi. Video narasi. Sudah nemu footage yang akan digunakan? Rencananya mau di kelas atau di luar? Di luar. Jadi nanti silakan kalau sudah fix mau keluar minta izin ke saya dulu. Nanti sampaikan juga kemananya ya. Ini topiknya rencananya apa? Ketumbar. Ketumbar. Iya, rempah ketumbar. Rempah-rempah ketumbar. Tahu jalurnya? Ya. Sudah nemu jalur rencananya? Oke. Rencananya bikin karya apa? Video narasi. Video narasi juga. Iya. Nanti ketika mau cari footage-nya mau di luar atau di kelas? Di luar. Iya. Jadi silakan izin ke saya dahulu. Iya. Nanti kemananya gitu ya. Iya. Akan berubah. Bagus ya. Baik, ini kelompok ini mau bikin topik apa? Cengkeh. Cengkeh. Oke, berarti persebaran cengkeh. Gitu ya, jalur rempahnya untuk cengkeh. Rencana bikin project apa? Belum tahu. Infografis? Kayaknya itu.
kelompoknya itu, atau mau video narasi kayak kelompok yang sebelah itu ada video narasi. Video narasi itu kalian nge-shoot sebuah tempat ya atau footage, katakanlah yang banyak rempah di mana, di kantin katakan. Yang nge-shoot kantin nanti dikasih narasinya, penjelasan tentang jalur rempah jengkeh. Atau kumpulan foto-foto terus nanti dikasih narasi, itu juga video narasi. Itu kalau video narasi. Kalau infografis berarti ada kata-kata, ada gambar dan sebagainya. Atau yang lain bisa TikTok, bisa silakan dirundingkan lagi, segera dituliskan alatnya apa saja, bahannya apa gitu ya. Oke. Gimana? Bagus ya. Kapal ada petanya. Ini daerah mana? Manhattan. Oh, Manhattan. Inggris ya? Iya. Oke, boleh. Yang mana? Sebentar, Pak. Masih seperempat. Masih seperempat. Sudah bikin desain? Sudah. Tinggal nempel-nempel. Diam Kak ya. Yang mana? Andaliman, oke. Ya, disimak ya. Andaliman adalah salah satu jenis rempah yang menggunakan makanan khas Sumatera Utara. Daerah yang cocok untuk menanam andaliman adalah ketinggian 1100. Ada yang mau menyimpulkan tentang kegiatan kita tadi? Kegiatan pembelajaran kita, kesimpulannya bagaimana? Silakan. Kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah kehadiran para pedagang antar bangsa memiliki peran penting terhadap perkembangan budaya yang masih bisa kita lihat dan rasakan jejaknya, yang disebabkan komoditas rempah yang berasal dari berbagai kepulauan di Nusantara. Sekarang kalian tadi kan ketika kelompokan sudah saya minta untuk memfoto ya. Nah, evaluasinya adalah refleksi. Didengarkan, evaluasinya adalah refleksi. Jadi, silakan dari foto itu ditambahi sebuah caption atau tulisan atau komentar mengenai apa saja yang sudah kalian lakukan pada pembelajaran hari ini. Semuanya secara rinci. Dari mulai membagi kelompok, menentukan topik, dan sebelum kita tutup materi hari ini, materi pertemuan ke depan atau materi minggu selanjutnya adalah kita membahas tentang jalur rempah khususnya di wilayah Gresik dan nanti pembentukannya di wilayah Indonesia. Nah, sebelum materi ditutup, silakan pimpin doa dari kelompok yang tadi presentasinya paling bagus. Kelompok mana yang presentasinya paling bagus? Mana? Kelompok 5. Oke, silakan perwakilan dari kelompok 5 memimpin doa. Ayo cepat. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.